Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Rustini dari kelas manajemen 22E. Di sini saya akan menjelaskan bab 11 tentang mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu mengenai Land Manufacturing Compact. Untuk yang pertama yaitu di sini ada pendahuluan. Perkembangan industri dalam era modern sekarang ini semakin pesat dan maju, ditandai dengan tingkat persaingan antar perusahaan yang semakin meningkat. Situasi ini mendorong perusahaan harus mampu mempertahankan bisnis yang dikelolanya dengan baik dan mampu bersaing dengan perusahaan lain di industri. Dalam persaingan industri yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk lebih mengoptimalkan sumber daya hingga kualitas produk untuk dapat meningkatkan produktivitas. Berbicara mengenai produktivitas, maka perlu diupayakan proses produksi yang mampu memberikan kontribusi penuh terhadap kegiatan-kegiatan produktif yang berkaitan dengan nilai tambah. Dalam perusahaan manufaktur, terdapat aktivitas yang tidak bernilai tambah atau bisa disebut juga dengan non-value added atau pemborosan, yang akan mengakibatkan pemakaian sumber daya mulai dari energi, sumber daya manusia, dan waktu yang semakin tinggi. Maka proses produksi tersebut menjadi tidak efisien. Nah, salah satu cara untuk meminimalisir pemborosan pada proses produksi adalah dengan menggunakan metode lean manufacturing yang berfungsi sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi waktu proses produksi dengan cara mengidentifikasi pemborosan. Nah, di sini ada lean manufacturing, yaitu merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan melalui serangkaian aktivitas penyempurnaan. Dan dalam lean manufacturing ini terdapat tools yaitu yang bernama value stream mapping. Value stream mapping adalah sebuah metode visual untuk memetakan jalur produksi dari sebuah produk yang di dalamnya termasuk material dan informasi dari masing-masing stasiun kerja. Value stream mapping digunakan untuk memetakan aliran value dari awal sampai akhir proses untuk kondisi awal dan kondisi masa depan yang lebih baik. Dengan penerapan metode lean manufacturing dengan menggunakan tools value stream mapping, diharapkan dapat mengidentifikasi jenis pemborosan yang dapat diproduksi serta memberikan usulan perbaikan untuk meminimalisir pemborosan yang terjadi. Nah, di sini ada sejarah lean manufacturing. Pada sejarah Perang Dunia abad kedua, perusahaan manufaktur di Jepang menghadapi masalah berupa kekurangan material, keuangan, dan sumber daya manusia. Selama beberapa dasawarsa, Amerika mengurangi biaya manufaktur dengan menggunakan sistem produksi massal yang memproduksi output dengan variasi yang lebih sedikit. Sementara itu, masalah yang dihadapi Jepang adalah bagaimana mengurangi biaya untuk memproduksi output yang memiliki banyak varians namun dalam jumlah yang sedikit. Sejarah lean kembali timbul pada tahun 1940 ketika pekerja di Jerman memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jepang dan seorang pekerja Amerika memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jerman, sehingga rasio produksi Amerika dan Jepang menjadi 9/1. Oleh karena itu, Direktur Toyota di Jepang merencanakan untuk mengurangi gap dengan Amerika dalam waktu 3 tahun, yang akhirnya melahirkan lean manufacturing. Eiji Toyota dan Taiichi Ohno di Toyota Motor Company di Jepang mempelopori konsep lean production yang aslinya disebut dengan Kanban dan just in time. Sistem ini berusaha untuk mencapai kesempurnaan dengan pengurangan biaya secara terus-menerus. Tidak ada cacat, tidak ada persediaan, dan inovasi tiada akhir untuk menghasilkan variasi produk yang baru. Selanjutnya, di sini ada konsep dari lean manufacturing. Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan nilai tambah atau value added dari produk, barang maupun jasa agar memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Konsep lean manufacturing dirancang untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan melalui peningkatan keberlanjutan dan pemborosan yang minimal. Meskipun lean umumnya diasosiasikan dengan manufaktur, lean dapat diterapkan pada industri apapun. Praktisi lean memahami bahwa pengoptimalan adalah proses yang berkelanjutan. Dan cara terbaik untuk mendorong peningkatan berkelanjutan adalah dengan membuat perubahan bertahap dan berkelanjutan. Konsep lean manufacturing membantu mengatur cara pembuatan perubahan ini sehingga dapat pengoptimalan pekerja tanpa mengganggu tim melalui pekerjaan. Selanjutnya, mengapa konsep lean manufacturing itu penting? Karena tidak mudah bagi perusahaan untuk berkembang di dunia bisnis modern. Perusahaan harus responsif terhadap permintaan pelanggan dan perubahan di pasar, sementara juga efisiensi dan kompetitif dari segi biaya.
Sebelum bisnis mulai mengadopsikan prinsip Lean, efisiensi dan profitabilitas seringkali berada di ujung spektrum yang berlawanan. Organisasi biasanya harus memilih antara dua skenario. Yang pertama yaitu memotong biaya dan mengorbankan kinerja dan kualitas operasional. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pengeluaran untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kualitas. Berkat adanya konsep Lean Manufacturing, perusahaan tidak dipaksa untuk memilih antara kedua skenario tersebut. Karena Lean memungkinkan untuk secara bersamaan mengoptimalkan kinerja operasional dan meningkatkan profitabilitas, sehingga mereka dapat menjadi efisien dan hemat biaya. Lean juga dapat dikombinasikan dengan tools lainnya, memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi dengan membantu mereka menjadi lebih responsif dan efisien. Organisasi memanfaatkan berbagai konsep Lean Manufacturing untuk membantu mencapai tujuan dari organisasinya. Yang pertama yaitu menghilangkan atau mengurangi pemborosan, kemudian meningkatkan kualitas, mengurangi waktu tunggu, dan yang terakhir yaitu meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Salah satu keuntungan terbesar dari Lean adalah fleksibilitas karena dapat menerapkan prinsipnya ke hampir semua tim yang bekerja di industri apapun, asalkan bersedia melakukan perjalanan Lean. Nah, di sini ada 5 prinsip dasar dari Lean Manufacturing. Yang pertama yaitu mengidentifikasi nilai dari suatu produk yang didasarkan dari sudut konsumen, yaitu produk terbaik dengan harga yang bersaing dan servis yang tepat waktu. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan memetakan sistem nilai tersebut, value stream mapping untuk setiap produk. Yang ketiga, mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dari seluruh kegiatan selama proses demi memperlancar arus. Kemudian yang keempat yaitu mengorganisasikan pesanan material, informasi, dan produk dalam suatu alur yang baik dan efisien selama proses menggunakan full system. Dan yang terakhir, memberikan variasi investigasi yang berkelanjutan dalam teknik dan alat demi menghasilkan perbaikan yang terbaik dan terus-menerus. Selanjutnya yaitu ada 4 metode paling umum yang digunakan organisasi untuk meningkatkan proses, sistem, dan bahkan produk dan layanan mereka secara sistematis. Yang pertama yaitu siklus Plan Do Check X atau PDCA. Berdasarkan metode ilmiah, siklus ini adalah teknik untuk manajemen perubahan yang terdiri dari mengusulkan, mengadopsi, mengukur, dan bertindak atas perubahan pada suatu proses. Kemudian yang kedua yaitu template pemecahan masalah A3. Metode ini mendapatkan semua informasi proyek ke dalam satu lembar kertas ukuran A3. Tools atau alat yang berguna untuk tim. Template A3 menyertakan bagian untuk mencatat kondisi saat ini dan analisis akar penyebab masalah, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga yaitu 5 whys. Alat adalah alat yang ampuh untuk memecahkan masalah. Mulailah dengan masalah yang ada dan tanyakan mengapa sampai Anda menentukan akar masalahnya. Kemudian metode yang terakhir yaitu teknik Pokayoke, juga dikenal sebagai pemeriksaan kesalahan. Pokayoke adalah istilah Jepang yang mengacu pada mekanisme apapun dalam proses atau produk yang membantu seseorang mencegah kesalahan. Selanjutnya ada jenis aktivitas yang sering terjadi dalam proses produksi. Yang pertama yaitu value adding activity, yaitu aktivitas yang menurut customer mampu memberikan nilai-nilai tambah pada suatu produk atau jasa sehingga customer rela membayar untuk aktivitas tersebut. Contohnya, memperbaiki mesin yang memproduksi barang unik yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu non-value adding activity, yaitu merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa di mata customer. Aktivitas ini merupakan pemborosan yang harus segera dihilangkan dalam suatu sistem produksi. Contohnya, melakukan pemindahan material dari suatu rak ke rak lainnya, sehingga akan membuat operator bergerak mengelilingi lini produksi. Dan yang terakhir yaitu necessary non-value adding activity, adalah suatu aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada produk atau jasa di mata customer, tetapi dibutuhkan pada prosedur atau sistem operasi yang ada. Contohnya, melakukan aktivitas inspeksi pada setiap produk di setiap mesin dikarenakan produksi menggunakan mesin yang sudah tua. Sedangkan necessary non-value adding activity kemungkinan dapat menjadi pemborosan, akan tetapi dilihat dari prosedur operasinya terlebih dahulu.
Kemudian di sini terdapat beberapa cara yang dapat digunakan agar sukses dengan menggunakan konsep lean manufacturing. Untuk yang pertama yaitu dengan cara menggunakan value stream mapping. Value stream mapping adalah alat proses pemetaan yang berfungsi untuk mengidentifikasi aliran material dan informasi pada proses produksi dari bahan menjadi produk jadi. Value stream mapping adalah sebuah metode visual untuk menetapkan dan informasi dari masing-masing stasiun kerja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan proses activity mapping. Alat ini sering digunakan oleh ahli teknik industri untuk memetakan keseluruhan aktivitas secara detail guna mengeliminasi keborosan, ketidakkonsistenan dan kerasionalan di tempat kerja sehingga tujuan meningkatkan kualitas produk dan memudahkan layanan, mempercepat proses dan memproduksi biaya diharapkan dapat terwujud. Proses activity mapping akan memberikan gambaran aliran fisik dan informasi, waktu yang diperlukan untuk setiap aktivitas, jarak yang ditempuh, dan tingkat persediaan produk dalam setiap tahap produksi. Kemudahan identifikasi aktivitas terjadi karena adanya pergolongan aktivitas menjadi 5 jenis yaitu operasi, transportasi, infeksi, delay, dan penyimpanan. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan fishbone diagram atau cause and effect diagram. Diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang membujuk hubungan di antara sebab akibat berkaitan dengan pengendalian proses statistikal. Diagram sebab akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan karakteristik kualitas yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. Cara yang selanjutnya yaitu dengan menerapkan sistem Kanban. Secara tradisional, organisasi menugaskan pekerjaan berdasarkan sistem manufaktur dorong. Di bawah pendekatan ini, tugas didorong ke pekerja dan produksi diputuskan oleh penggunaan pelanggan yang diantisipasi. Pendekatan ini dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama, persediaan yang tinggi, dan pekerja yang kelebihan beban. Alih-alih membebani pekerjaan dengan tugas, tumpukan pekerjaan dibuat dan tim menarik tugas berdasarkan prioritas. Papan Kanban menciptakan transparansi dengan memungkinkan semua orang melihat tugas yang harus mereka kerjakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan gemba. Gemba adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti tempat yang sebenarnya. Bagi praktisi LAN, pergi ke gemba berarti pergi ke tempat tim bekerja. Penting bagi para pemimpin LAN untuk secara rutin membina hubungan dengan karyawan, menciptakan budaya saling menghormati dan kerja tim, dan mempelajari lebih lanjut tentang perspektif tim yang bekerja di lapangan. Hal ini dapat membantu para pemimpin LAN membuka keputusan yang tepat selain menciptakan budaya tempat kerja yang mempromosikan konsep LAN manufacturing. Dan untuk cara yang terakhir yaitu dengan menggunakan 5S di tempat kerja. 5S adalah metodologi tempat kerja yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong peningkatan dan efisiensi berkelanjutan. Dinamakan 5S karena merupakan metode 5 langkah yang terdiri dari yang pertama yaitu sortir. Sortir menentukan adalah alat kerja mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Kemudian yang kedua set in order. Atur secara berurutan, mengatur item ke tempat optimalnya. Kemudian yang ketiga shine atau bersinar, yaitu membersihkan, memeriksa dan melihat ruang kerja. Kemudian standaris atau standarisasi, buat standar yang memastikan pengulangan dan konsistensi. Dan yang terakhir yaitu sustain atau berkelanjutan, menerapkan sistem yang mendorong penggunaan metode 5S dalam jangka panjang. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai konsep lean manufacturing. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.